Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur peternak Nusantara, peternak mandiri. Kali ini jumpa lagi dengan kami Ades Trila Farm IKN. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas cara beternak ayam kampung yang baik ya. Di farm saya terapkan 5 hal ini ya teman-teman ya. Yang pertama masalah bibit, yang kedua pakan, yang ketiga masalah kandang, yang keempat manajemen perkandangan, yang kelima tentang penanganan penyakit ya teman-teman. Ini 5 poin ini sangat penting dalam beternak ya teman-teman. Setelah sekian lama saya kembali lagi untuk memberikan sedikit pengalaman di kandang kami ya teman-teman. Yang pertama bibit. Yang dimaksud bibit itu apa ya? Kita harus memilih bibit yang berkualitas ya tentunya ya teman-teman ya, untuk kita besarkan pedaging maupun untuk indukan ya teman-teman ya. Karena bibit yang bagus itu mempengaruhi cepatnya pertumbuhan dalam melakukan pembesaran ya teman-teman. Bibit ini sendiri bisa kita peroleh dari PT atau agen, bisa juga kita menetaskan telur sendiri ya teman-teman ya. Di telurnya kita tetaskan sendiri, bisa juga kita punya indukan sendiri, kita tetaskan sendiri ya. Tentunya seperti itu. Dan yang kedua yaitu pakan. Pakan ini di tempat saya sejauh ini menggunakan pakan racikan ya teman-teman ya. Pakan pabrikan lebih bagus sebenarnya teman-teman. Jika mempunyai modal yang banyak, menggunakan pakan pabrikan lebih bagus untuk proses pembesaran ayam itu sendiri ya teman-teman. Bisa juga dengan pakan alternatif, misalnya limbah-limbah makanan pasar atau limbah-limbah makanan warung-warung itu nanti kita fermentasi bisa juga teman-teman, atau roti BS atau apa saja yang ada di sekitar dekat peternakan Anda bisa dipakai ya teman-teman. Pada prinsipnya makanan apa aja yang penting ini cukup nutrisinya, proteinnya cukup, insya Allah ayam-ayam kita akan cepat besar ya teman-teman. Terus yang ketiga itu kandang. Nah, kandang yang bagus itu gimana ya teman-teman? Kalau di tempat saya sendiri, kandang itu ya seperti ini teman-teman. Nih, di atasnya ada angin-angin untuk membuang amonia, dan saya kasih ini seng yang tembus matahari ya teman-teman ya. Dan untuk alasnya itu kalau bisa jangan lembab ya teman-teman ya. Bisa menggunakan alas ikan padi, bisa juga pasir, tergantung di daerah kita mau kita pakai yang mana ya teman-teman ya. Kalau untuk ukuran sendiri itu tergantung ini ya, lokasi kandang kita. Nah ini di atas ini harusnya ada ini lagi ya teman, angin-angin lagi ya untuk supaya amonianya tidak numpuk ya teman. Ini untuk ukuran ini tempat saya ini sekitar 4 meter, musuh 3 meter kalau nggak salah kemarin teman. Nah ini untuk 100 koloni ayam hingga panen ya teman-teman. Ini. Dan untuk boxnya itu box DOC itu sekitar 2 meter, lebarnya 1 meter. Itu untuk 100 ayam ya, hingga usia 28 sampai 30 hari di dalam box. Terus untuk selanjutnya yang keempat itu manajemen ya. Manajemen ini penting ya teman-teman ya. Kenapa penting? Karena kalau kita salah dalam perhitungan, dalam memberi makan, contoh kecilnya ya, seharusnya kita kasih makan ini 1 kilo per hari, kita kasih 3 kilo. Nah itu kan otomatis membengkak ya untuk
apa itu keuangan pakan kita ya teman-teman ya. Itu contoh kecilnya, itu di manajemen kita harus pinter-pinter lah mengatur strategi dimana supaya kita dapat untung yang banyak, tidak banyak ya, sedikit boleh asal rutin ya gitu ya teman-teman. Dan yang kelima yaitu pengendalian penyakit ya. Ada sebuah istilah pentingnya, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati ya. Di farm saya ada 5 cara untuk mencegah itu. Yang pertama yaitu pemberian ini jamu empon-pon. Saya buatkan jamu empon-pon, ini rutin saya lakukan. Dan sanitasi rutin juga, setiap minggu sekali kita lakukan penyemprotan, lalu kita lakukan pengasapan. Ini kadang seminggu 1-2 kali ya teman-teman. Lalu yang paling wajib ini pembersihan tempat pakan ya teman-teman. Pembersihan tempat pakan ini wajib, kalau di kandang saya dan tempat minum ini wajib dibersihkan setiap hari ya teman-teman. Lalu pembersihan alas kandang dari bulu-bulu yang rontok, ini khusus buat di indukan sih saya lakukan ini ya teman-teman. Lalu jika terlihat lembab atau agak basah, diganti bagusnya ya alasnya teman-teman. Kalau ini kan masih bagus, jadi saya kasih tambahan sekam aja. Setelah itu kalau sudah bersih semua, baru kita kasih makan seperti ini teman-teman. Nah, demikian tadi sedikit cara ya berternak ayam kampung yang saya lakukan di farm saya. Semoga dapat menambah pengetahuan kita dalam hal beternak ya teman-teman. Dan mudah-mudahan cara berternak kita bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, demikian tadi sedikit cuplikan cerita pengalaman beternak di farm kami ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.